Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat, suara rakyat kembali menggema di jalanan. Aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus lalu menjadi cermin dari semangat demokrasi yang masih hidup di negeri ini, di mana rakyat tidak hanya diam, tapi berani bersuara dan menuntut keadilan. Namun, di balik semangat perjuangan itu, selalu ada beragam sudut pandang. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa, tapi tak sedikit pula yang menilai bahwa aksi seperti ini bisa menimbulkan keresahan. Melalui video ini, kami ingin menggali lebih dalam makna dari aksi sebuah demonstrasi, yaitu bagaimana pandangan dari aparat keamanan, mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga masyarakat yang menyaksikan secara langsung. Untuk memahami peristiwa ini dari berbagai sisi, kami akan berbincang dengan 3 narasumber, yaitu seorang anggota kepolisian yang bertugas di lapangan saat aksi sedang berlangsung, terus seorang mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasinya, dan juga warga yang menyaksikan langsung bagaimana situasi di lokasi demo tersebut. Halo, dengan saya Fauzi Azimi dari Universitas Bakri. Saya di sini sudah bersama rekan aparat kepolisian dengan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Faiz. Saya akan bertanya-tanya tentang demo 29 Agustus yang terjadi baru-baru ini. Jadi yang pertama, apa sih yang melatar belakangi terjadinya demo 29 Agustus dan apa tuntutan utama dari para demonstran? Jadi hal terkait tanggal 29 Agustus itu mengenai adanya tuntutan masyarakat dan yang mahasiswa terkait adanya kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi. Dan beberapa hal mengenai adanya terkait aparat dan yang perlu dievaluasi untuk ke depan. Baik, jadi selanjutnya bagaimana jalannya aksi demo tersebut menurut Bapak dan apakah sudah berjalan dengan cara yang efektif dan tepat? Jadi kami mengedepankan kondusif ya, untuk aksi jalannya demonstrasi tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya kami setuju bahwa penyampaian pendapat adalah hak bagi warga negara. Baik, bagaimana tanggapan Bapak terhadap cara aparat keamanan menangani aksi demonstrasi ini? Tentunya kami mengedepankan humanisme dan persuasi dengan aturan tugas pokok Polri, di mana melindungi dan masyarakat, mendapatkan hukum, menegakkan hukum dan juga memberikan keadilan kepada masyarakat, tentunya sesuai aturan negara. Baik, apa sih dampak yang Bapak lihat baik jangka panjang ataupun jangka pendek dari aksi demo ini terhadap masyarakat dan kehidupan sosial politik? Ya, Pak Edi. Apa dampak yang Bapak lihat baik jangka pendek maupun jangka panjang dari aksi demo ini terhadap masyarakat dan kehidupan sosial politik? Jadi kami melihat jika sesuai aturan yang berlaku, maka aksi demonstrasi akan berjalan dengan baik. Namun apabila sudah melalui aturan di luar aturan itu ditakutkan akan terjadinya kericuhan dan juga kekacauan arus lalu lintas dan juga mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, menurut Bapak, bagaimana sebaiknya masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi secara konstruktif selain melalui demonstrasi? Jadi kami menilai bahwa perlu adanya forum diskusi antara pihak pemerintah dan juga
pihak masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi sehingga terjadi komunikasi suara. Tentunya kita sama-sama ke depannya ingin negara kita maju dan mengedepankan aspek keberagaman sesuai sesuai kerukunan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Ke Heri, Pak. Apa pesan dan harapan Bapak untuk generasi muda agar tetap menjunjung tinggi hak berpendapat dalam berdemokrasi? Tujuan kita harus kita kedepankan yaitu ingin berupaya agar Indonesia maju. Karena itu menyampaikan pendapat itu tidak dilarang dan juga tujuannya baik, sehingga harus sesuai aturan berlaku dalam rangka mendukung dan mengevaluasi pergerakan dan kebijakan pemerintah ke depan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Fauzi dan kita kembalikan ke host nanti. Terima kasih. Dari sisi aparat ini, kita melihat bahwa pentingnya untuk menjaga ketertiban. Tapi bagaimana dengan mereka yang turun langsung ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya? Kini kita akan mendengar pandangan dari salah satu mahasiswa yang ikut aksi tersebut. Halo Kak, kenalkan sebelumnya aku Fatih Ramadan dari Universitas Bakri. Nah jadi di sini aku ingin nanya-nanya sedikit nih Kak tentang demo 25 Agustus kemarin. Sebelumnya boleh Kakak ini perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, nama aku perkenalkan, halo semuanya, perkenalkan nama aku Biar Septian Saputra. Aku berasal dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Kenapa mau nanya apa? Saya jawab. Langsung pertanyaan deh Kak. Jadi yang pertama itu apa sih yang melatar belakangi rekan mahasiswa ikut serta dalam demo 29 Agustus kemarin dan apa tuntutan utama? Yang melatar belakangi ya, yang melatar belakangi itu mungkin dari saya mahasiswa itu karena mahasiswa tuh merasa kebijakan pemerintah itu sangat tidak adil dan tidak transparan, makanya dari itu mahasiswa demo turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Dan tuntutan utamanya mungkin mahasiswa ingin pemerintah tuh secara terbuka kebijakannya secara terbuka dan dan transparan lah gitu. Nah, jadi ini bagaimana sih Kak jalannya aksi demo kemarin itu dari perspektif rekan-rekan mahasiswa sekalian dan menurut Kakak nih itu demonya itu udah berjalan dengan lancar atau belum atau efektif lah? Dari rekan-rekan mahasiswa kemarin demo saya berjalan dengan tertib, alhamdulillah tertib. Kalau soal efektivitas mungkin belum efektif ya karena masih banyak yang masih banyak yang terlalu berlebihan, masih banyak oknum-oknum yang ikut demo mahasiswa yang di luar dari mahasiswa kampus. Oke. Terus gimana sih Kak tanggapan Kakak nih terhadap tindakan aparat keamanan selama demo berlangsung? Kemarin tindakan aparat keamanan, ada sebagian aparat keamanan itu yang bertugas sudah cukup baik, tapi ada sebagian aparat yang mungkin bertugas belum cukup baik karena tindakannya masih berlebihan. Dan mungkin kedepannya untuk aparat keamanan bisa menahan diri emosinya untuk agar masyarakat dan mahasiswa gampang menyampaikan aspirasi mereka dan hak-hak mereka. Kakak nih Kak, apa sih dampak nyata dari aksi demo kemarin bagi masyarakat dan bagi gerakan mahasiswa itu sendiri? Berarti ini masyarakat dan mahasiswa ya? Ya. Kalau masyarakat ya dampaknya bagi masyarakat demo kemarin karena itu bisa berdampak masyarakat bisa menyampaikan hak dan aspirasi mereka, apa keluh kesah mereka, apa yang mereka tidak suka dari kebijakan pemerintah. Dan untuk mahasiswa tersendiri, untuk saya
ikut demo tersebut karena mungkin saya sebagai mahasiswa mungkin ikut turun ke jalan sebagai biar itu sudah kewajiban kami untuk turun ke jalan karena sebagai penggerak perubahan. Lalu bagaimana sih Kak menurut Kakak nih cara lain buat mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif selain lewat demo? Sekarang kan udah ada media sosial ya, mungkin itu bisa jadi di forum gitu, bisa diskusi secara online atau banyak hal yang bisa didiskusikan, apalagi sekarang zaman udah canggih ya, maksudnya banyak forum yang bisa didiskusikan selain turun ke jalan sih. Apa sih yang ingin Kakak sampaikan ke teman-teman generasi muda agar terus menjaga semangat demokrasi dengan cara yang lebih bertanggung jawab? Kalau pesan dari saya, kita masih muda, jangan lupa sama keadaan negara ini. Apa yang sekarang terjadi jangan dilupakan, karena kita juga punya hak untuk demokrasi, dan terutama jangan mudah terprovokasi dan tetap berpikir kritis sebagai mahasiswa dan masyarakat. Itu aja Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Oke guys, itu dia wawancara kita dari rekan mahasiswa. Thank you guys. Selain aparat dan mahasiswa, masyarakat juga menjadi saksi dari semua dinamika yang terjadi. Kami berbincang dengan warga yang berada di sekitar demo untuk mendengar pandangan mereka secara langsung. Oke, selamat malam semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan Bapak siapa? Bapak Agus Berprofesi apa? sebagai ojol. Sebagai ojol. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan mewawancara Bapak Agus terkait demo yang marak terjadi, yang baru saja terjadi pada tanggal 29 Agustus. Oke, langsung aja mungkin ke pertanyaannya Bapak Agus. Oh ya, boleh. Oke, yang pertama apa yang Bapak lihat sebagai penyebab utama terjadinya demo 29 Agustus kemarin dan apa yang para demonstran tuntut? Oh itu, kalau menurut saya ya kemarin itu pada demo, pada nyampein aspirasi mereka kan pada kayak nggak terima gitu sama kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat sipil mungkin. Sudah cukup? Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana situasi demo dari sudut pandang warga sekitar? Apakah terasa tertib atau mengganggu aktivitas masyarakat? Kalau menurut saya ya, sebagai saya kan ojol sering nih berkeliaran gitu di daerah tersebut, daerah terjadinya apa sih itu demo. Menurut saya itu mengganggu sih. Pertama, kemarin demonya tuh ora tertib, terus yang kedua banyak kericuhan anarkis dari anak-anak muda ya. Ya, lanjut. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih tanggapan Bapak terhadap cara aparat keamanan mengatur dan mengendalikan situasi? Itu ya aparat ya. Kacau sih. Kalau menurut saya itu aparatnya brutal banget. Teman seperjuangan saya ya dilindas. Saya orang tega itu, kata saya sampai meninggal kan, kasihan gitu orang tuanya, keluarganya juga yang ditinggalin. Ya gitu sih paling. Pertanyaan keempat, apa dampak yang paling terasa bagi warga sekitar akibat aksi demo tersebut? Yang pasti mah keganggu mah, iya itu udah pasti banget keganggu. Terus aktivitas jadi yang pada kayak nggak biasanya lah. Terus kita jadi ngerasa takut gitu buat keluar, iya gitu. Oh gitu. Iya. Oke, yang kelima, menurut Bapak, bagaimana sih cara masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan kericuhan? Menurut saya ya, yang pertama sih mungkin dari pemerintah ikutlah turun gitu, langsung nemuin para pendemo. Terus yang kedua, para pemuda juga kalau mau nyampein aspirasi ya jangan sampai lah itu jangan sampai brutal anarkis jangan sampai lah. Terus yang ketiga dari pihak kepolisian juga
kalau mau ngamanin boleh, cuman jangan sampai ada kontak fisik yang ngebikin kita jadi gimana ya, jadi adu jotos gitu, janganlah kalau bisa. Udah. Oke. Ini yang terakhir pertanyaannya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda terkait berpendapat dan menjaga nilai demokrasi? Yang pertama, kita sebagai anak muda ya boleh kita nyampein aspirasi yang sekiranya kita ora masuk sama kehidupan kita, apa kita merasa dirugikan oleh pemerintah, kita boleh langsung datang ke gedung DPR. Terus kalau bisa dari wakil-wakil DPR pada ikut turun lah untuk ngedengerin kita menyampaikan aspirasi. Polisi juga kalau bisa, kalau mau ngamanin boleh ya, cuman yang tadi kayak aneh bilang, jangan sampai kontak fisik yang berlebihan gitu, adu jotos gitu, jangan sampai. Seharusnya jangan sampai kayak gitu. Kita menyampaikan aspirasi dengan damai, aman. Jadi yang masyarakat sekitar juga orang keganggu gitu. Iya, udah gitu aja sih, A. Oh, gitu aja ya. Ya udah. Karena udah sampai di pertanyaan terakhir dan sekiranya semua sudah terjawab, mungkin sekian ya Bapak. Terima kasih. Siap. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa demokrasi tidak terhenti di jalanan, tapi tumbuh dalam kesadaran kita semua untuk terus menjaga keadilan, kebebasan, dan juga rasa kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga sudut pandang tadi, kita bisa melihat bahwa demonstrasi bukan sekedar keramaian di jalanan, tapi cerminan dari semangat demokrasi yang sesungguhnya, di mana rakyat, mahasiswa, dan aparat sama-sama punya tujuan yang sama, menjaga keadilan dan ketertiban demi masa depan yang lebih baik. Namun, demokrasi yang matang bukan hanya soal berani menyuarakan pendapat, tapi juga tentang bagaimana kita bisa saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain. Lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi.